Saudara, manusia di postmodern, postmodern, zaman setelah zaman modern ini, itu krisis, punya krisis. Namanya krisis identitas diri. Krisis identitas diri. Jadi pingin cari identitas diri. Saudara tahu yang ada istilah insecure? Pernah dengar insecure? Ya, pernah lah ya orang-orang kuliah ya. Artinya merasa tidak aman. Dia merasa tidak aman karena siapa saya? Ya, saya siapa? Saya bisa buat apa? Kan gitu. Saya siapa? Saya bisa buat apa? Gitu. Ya, jadi tidak aman, tidak merasa aman gitu dengan kalau tidak punya apa-apa dan tidak bisa bagaimana-bagaimana. Insecure. Jadi orang krisis yang namanya identitas diri. Ini yang selalu saya bangun. Dan saudara tahu nggak? Setan, iblis, dan seluruh penguasa kegelapan itu, penguasa angkasa, itu memakai peradaban yang sedang berkembang ini, termasuk di dalamnya adalah teknologi. Kan kebayang ya, orang bilang perkembangan, ya, kemajuan teknologi. Tapi kemajuan teknologi kok membawa kepada dunia yang sedang hilang dengan keinginannya, atau sedang lenyap dengan keinginannya. Kok bisa begitu? Kok berlawanan ya? Makanya kita harus menata ulang tuh. Oke, ini ada perkembangan. Kalau saya sebutnya perkembangan teknologi. Saya nggak mau tuh pakai kata kemajuan karena maju itu kan berarti positif. Kalau perkembangannya berkembang aja, tapi apa yang terjadi? Perkembangan ini berpengaruh secara negatif. Secara negatif loh berkembangnya itu. Banyak banyak orang tua yang tidak bisa lagi mengatur anak-anaknya. Banyak kalah sama anaknya loh. Kenapa? Karena anak-anaknya dipengaruhi oleh apa? Oleh dinamika postmodern, oleh kenyataan-kenyataan ini. Maka hati-hati. Wah, saya selalu hati-hati tuh, ya, memagari anak saya dari interaksi dengan media, dengan apa, dengan apapun di luar, gitu. Berinteraksi nggak? Wah, pasti gimana? Tapi saya terus menjagai sampai saya tidak bisa menjagai, gitu. Ya kan? Saya jagai sampai saya tidak bisa lagi menjagai, gitu. Ya kan? Karena apa? Karena pengaruhnya negatif ke perkembangan teknologi itu, perkembangan teknologi itu menciptakan apa? Manusia-manusia yang insecure, merasa krisis identitas diri. Dari awal ya, selalu ingatkan, kamu harus menemukan jati diri yang baru, yaitu identitas baru dalam Kristus. Itu penting sekali. Jangan pikir saya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak bisa bagaimana-bagaimana kalau A, B, C, D. Itu insecure. Harusnya dibalik. Di dalam Kristus, pencarianku sudah selesai. Ku menemukan perhentian yang sejati. Itu, it- itu loh yang benar-benar menjadi, itu loh yang benar-benar menjadi arah dari semua apa yang kita diskusiin ini. Aduh, saudara, kalau saya mau buka lebih lebar gitu ya, emang orang setinggi apa pencapaian manusia yang kemudian tidak fana? Tell me gitu kan, ceritain ke saya. Mungkin di tempat saudara, mungkin tetangga, mungkin RT desa, kota Anda gitu. Coba ceritain, setinggi apa pencapaian yang tidak fana? Ya, setinggi-tingginya jabatan berbatas waktu, kan? Setinggi-tingginya pencapaian, kan? Kekayaan fana juga, gitu, saudara. Ya, identitas tidak tergantung setinggi-tingginya jabatan, setinggi-tingginya pencapaian. Identitas diri itu nggak bergantung itu, gitu. Itu bisa dibuktikan kan? Itu. Tetapi ya, postmodern sekarang ini itu membawa orang pada krisis itu. Orang krisis itu, gitu. Jadi di sini di sini saya tuh mau memberitakan kabar baik ini gitu. Bahwa ketika kerajaan itu diperkenalkan, ketika kerajaan itu diperkenalkan, yaitu Injil, yaitu kerajaan Allah, maka kabar baiknya adalah, saya ulangin kata-katanya ya, Ketika kerajaan Allah itu, ketika kerajaan Allah itu diperkenalkan di bumi ini oleh Yesus, maka berita baiknya adalah bukan mengenai sesuatu
yang kau dapat dari dunia, gitu. Bukan sesuatu yang kau dapat dari dunia, ya, jabatan, pencapaian, gitu, kekayaan, bukan, gitu. Tetapi apa yang kau dapat selami dan temukan di dalam apa? Di dalam kerajaan itu sendiri. Dan apa itu? Kehadiran Allah sendiri, ya, melalui rohnya yang berdiam dalam engkau, yang memiliki manifestasi kuasa di dalam dirimu, di dalam engkau dan saya. Itu gitu. Titik di situ. Nah, ya, itu pengantarnya tuh. Itu pengantarnya. Maka inilah yang luar biasa nih. Inilah yang luar biasa bahwa ketika kerajaan Allah hadir di tengah-tengah dunia ini, luar biasanya adalah ada roh Allah, ada roh Allah yang mengendalikan kerajaan ini. Dan dia itu bukan duduk di sana jauh, tinggi di sana, atau kemudian melayang-layang di sini, bukan. Dia diam di dalam. Saudara tangkap itu ya. Dia diam di dalam. Gitu. Every one of us. Setiap daripada kita. Gitu. Di dalam engkau. Itu harus saudara pegang. Ini ya. Mungkin suatu hari nanti kan udah banyak orang yang tidak, yang sudah pergi juga dari Zoom ini kan gitu. Tapi mudah-mudahan beberapa benih-benih firman itu dia ada tinggal bersama. Dan kita ini kan ada yang mau lulus juga, kemudian mau ada kegiatan, mungkin saudara akan pergi ke tempat yang lain gitu. Setiap penabur benih, dia adalah utusannya Tuhan. Ya. Untuk merendah, merendah. Mungkin hanya bagian-bagian tertentu dari keseluruhan gaun yang besar yang Tuhan sedang rencanakan untuk seseorang. Saya ulang ya. Seorang pemberita Injil, seorang pemberita firman Tuhan, kabar baik seperti saya atau mentor-mentor yang lain. Itu mungkin dia hanya ya merendah sebagian kecil dari apa? Dari gaun besar yang Tuhan sedang rencanakan. Jadi datang dan pergi itu adalah keniscayaan. Saudara pasti belajar dari di sana, belajar di sini, gitu. Pasti belajar di sana, belajar di sini. Tapi dia mengerjakan sesuatu. Nah, buat saya sendiri, ini yang selalu menjadi panggilan dalam hidup saya. Bahwa saya harus sampaikan kabar baik itu kepada orang bahwa, ketika kerajaan itu hadir di sini, maka itu sedang membicarakan mengenai bahwa engkau akan menemukan identitas dirimu itu tidak dari dunia ini. Tidak dari dunia ini. Tidak karena pencapaianmu, apa yang kau capai, jabatan kah, kekayaan kah, gitu, di dunia ini. Gitu. Tetapi kau temukan benar-benar di dalam kerajaan itu sendiri. Dan itu mengenai apa? Kuasa. Manifestasi kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam saya dan saudara. Itulah itulah kerajaan itu sendiri. Nah, saudara itulah sebenarnya kenapa saudara dan saya disebut kewargaannya di dalam surga. Karena apa? Karena ada di dalam kerajaan surga, ada di dalam kerajaan Allah, gitu. Kerajaan surga itu adalah di mana Allah itu memerintah, itu ya, memegang kekuasaan, gitu. Dan kekuasaannya itu dia berikan kepada apa? Kepada anak tunggalnya yang namanya Kristus Yesus, gitu. Iya, kan begitu. Tidak ada yang tidak dia berikan. Dia berikan semua. Nah, itu kan orang selalu sana. Dia berikan semua. Segala kuasa di bumi dan di surga. Nah, itu bicara mengenai apa? Kepemilikan. Apa yang ku miliki, dimiliki. Apa yang kau miliki, Bapak, engkau berikan kepada. Jadi semua sudah diberikan. Ya, kesimpulannya di uh, 2 Korintus 1 Korintus 15 ya, ayat 24 sampai 28 itu. Itu kesimpulannya di situ. Kristus harus memerintah sampai gitu ya. Dia menyerahkan kerajaan itu kembali kepada Bapaknya. Jadi saudara, saya dan saudara harus menemukan identitas itu di dalam kerajaan ini dan itu harus bekerja di dalam kita. Saudara kuliah, ya, saudara sekolah, kuliah, ada yang tidak ada yang tidak ada yang tidak lanjut S2, mungkin hanya S1, mungkin hanya eh, SMA, mungkin hanya SMP gitu, mungkin hanya SD. Nggak masalah. Yang menjadi penting adalah engkau menemukan gitu.
identitasmu yang sesungguhnya, yang baru itu di dalam kerajaan itu. Itu yang paling penting. Teman-teman, things are changed. Segala sesuatu itu berubah. Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Saudara harus paham itu. Artinya apa? Di setiap umur, mau muda, mau udah tua, kesempatan itu selalu datang. Selalu. Dan ini tuh adalah perenungan, adalah hasil dari apa yang saya lewati gitu. Ya, apa yang saya gumuli, apa yang saya hidupi itu. Yang namanya orang itu krisis identitas diri. Aku siapa? Aku bisa apa gitu. Gitu. Aku punya apa? Itu kok bisa melekat pada orang untuk menentukan identitas dirinya? Itu kan problem. Itu kenapa terjadi, saudara? Itu kenapa terjadi? Karena apa? Karena krisis yang namanya narcissistic epidemic. Jadi ada penyakit yang kaitannya sama apa? Narsis gitu. Saudara tahu narsis? Ya, narsis itu menonjol-nonjolkan diri, ya. Bisa selfie gitu. Ada self esteem gitu. Jadi eh, eh, itu kaitannya dengan orang, kaitannya dengan identitas digital. Ya kan orang ditanya kan, itu Instagram kamu apa, akun kamu apa? Oh, dilihatlah itu kan akunnya dia gitu. Instagramnya atau akun TikToknya kan diliatin gitu. Ya, diliatin. Orang dijudge, orang dinilai dari apa yang ada di situ. Nah, ini saya lawan dengan arus ini. Saya lawan dengan arus ini. Identitas dirimu itu adalah kamu di dalam Tuhan. Kamu di dalam kerajaan Allah. Itu bicara apa ya Pak? Kuasa Roh Kudus. Oke? Jangan main-main. Makanya ada kata-kata ya. Makanya dari seluruh peristiwa yang dirancang oleh Allah gitu ya, untuk membawa setiap orang untuk kepada kemuliaannya. Yang paling saya agung-agungkan saudara apa? Hari pencurahan Roh Kudus. Itu yang aku paling agung-agungkan. Karena itu yang benar-benar membawa orang untuk mendapat bagian di dalam kekudusannya Bapa. Korban Kristus tidak akan lengkap nih saudara, tanpa ada pekerjaan Roh Kudus yang membawa orang, membaharui orang, sampai orang itu mengambil bagian di dalam kekudusannya Bapa. Sampai orang itu dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Gak ada. Itu kebayangkan gitu. Dan itu memang rancangannya Allah dari semula. Gitu. Untuk membawa kita kembali gitu. Memiliki apa? Memiliki hubungan. Dan hubungan yang kekal itu kalau kita bersama-sama kan? Betul nggak? Di sini di bumi ini saudara dan saya bisa Allah Bapa. Waduh. Tapi masih di dalam samar-samar kata Paulus. Toh? Betul nggak? Samar-samar. Tapi punya kerinduan Allah Bapa. Terhibur nggak? Terhibur loh saudara. Saudara terhibur, pasti berseru begitu. Terhibur karena Roh Kudus bilang, saya di sini. Iya Roh Kudus, tapi Bapak ya kapan ya? Saudara tahu nggak? Itu kejadian itu. Ya, kenyataan itu. Makanya Paulus bilang, samar-samar. Tapi satu hari nanti, muka dengan muka. Gitu. Ya, muka dengan muka, akan muka dengan muka. Jadi memang ada sesuatu yang menjadi tujuan akhir gitu. Ada sesuatu yang tujuan akhir. Nah, sebelum sampai tujuan akhir itu, apa awalnya, Pak? Apa awalnya? Awalnya satu, identitas yang baru gitu. Identitas yang baru. Jadi jangan saudara krisis identitas. Harus punya ini, harus sebagai ini, harus punya gaji. Siapa bilang harus punya gaji baru punya identitas di dalam Kristus? Siapa bilang? Gitu. Siapa bilang harus lulus sarjana gitu? Sampai skripsi juga boleh. Gitu. Ya kan? Jangan traumatik gitu dengan skripsi belum selesai. Emang so what? Gitu. Emang ada apa dengan skripsi? Gitu. Kalau ada orang yang tanya saudara begitu, suruh dia ngomong saya. Nggak ada, nggak ada. Lu punya skripsi, lu wisuda, so what? Terus apa? Kan ini lebih berbahagia, lebih berbahagia.
kau nggak punya apa-apa, tetapi kau menemukan status ini dalam Tuhan loh. Ya, yang menarik tuh orang ngomong sana, ngoceh sana sini, tapi saudara kok punya ketenangan jiwa, kok punya mata air kelegaan? Itu kan dunia sampai mungkin apa pontang-panting itu jungkir balik ngeliatin saudara, tapi saudara tenangnya seperti lebih tenang dari samudera luas. Itu kan luar biasa. Itu namanya mujizat. Kok ada orang ya bisa setenang itu? Itu mujizat. Melewati padang gurun dengan tenang sampai di langit baru, bumi baru. Kan? Gitu. Itu yang saudara akan buktikan kata-kata ini. Ya, melewati kehidupan di depan akan semakin mencekam kan? Pasti kan memang begitu. Ini tidak perlu analisa ekonomi, tidak harus perang Iran Israel, nggak perlu itu. Memang kenyataannya bahkan begitu kan? Gitu. Tuhan kan hanya memakai orkestrasi di dunia ini itu untuk memunculkan itu. Itu tidak berasal dari Tuhan. Tuhan tidak ciptakan perang. Tuhan tidak ciptakan penyakit. Enggak. Itu timbul dari segala sesuatu yang dikerjakan oleh si jahat di sini. Tuhan hanya mengelola itu, atur sana, atur sini, gitu. Nah, saya dan saudara harus hidup tidak di dalam kerajaan itu, tapi di dalam kerajaan yang apa? Manifestasi kuasa Roh Kudus. Oke? Nah, ya. Nah, gini nih. Kuasa ini akan termanifestasi. Kita masuk situ ya. Jadi saya jelasin ini kaitannya dengan saudara punya identitas, ya. Jangan sampai identitas digital yang jadi apa? Yang jadi membuatmu seolah-olah aman gitu, ya. Nah, semakin semakin saudara mengerti ini, saudara akan terus memperkarakan ini dan cari, saudara cari Tuhan pasti ya memberi diri untuk apa eh, menyatakan dirinya gitu, ya, dan menyatakan kuasa itu. Nah, tadi sudah mulai kan. Bagaimana kita nih? Bagaimana kita melihat kuasa ini tuh eh, bermanifestasi di dalam diri kita? Ke- awal ceritanya adalah ketika apa? Ketika saudara percaya, maka roh itu ya berdiam dalam saya dan saudara. Sekarang rohnya berdiam nih karena saudara percaya kepada Yesus. Roh yang berdiam ini itu bisa menyala-nyala dalam saudara atau dia itu eh, padam. Itu dua hal itu bisa terjadi. Ya. Itu dua hal itu bisa terjadi. Nah, kita baca ayatnya dulu di situ, Pastor. Ya, Yanti udah dapat. Satu lagi siapa? Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke, ya. Jadi roh Allah yang ada di dalam kita tuh itu menuntun roh kita untuk apa? Menyala-nyala. Itu roh di situ huruf apa? Dia Hmm? kata pakai pneuma sama di Roma 12 sama 1 Tesalonika 5 sama-sama pakai pneuma. Eh, ya, tapi di berapa? R kecil, R kecil yang di Roma, R besar yang di 1 Tesalonika. Tapi bahasa Yunaninya pneuma sama pakai Iya, pneuma. iya. Jadi Roh Kudus itu saudara, ya, Roh Kudus itu di dalam kita itu makanya gini kan, makanya pada saat pada saat pencurahan Roh Kudus itu di loteng Yerusalem itu lidah-lidah api gitu. Jadi lambangnya tuh api, ya, api. Makanya pakai kata menyala. Ya, jadi saudara ya, saudara, nih Yandri ya. Jadi saudara boleh katakan menyala karena ini, ya. Hendaklah rohmu menyala. Menyala artinya apa? Roh. Gitu. Ya, kan sekarang lagi tren tuh. Menyala bosku. Nah, apanya? Rohnya. Gitu. Ya. Saudara boleh pakai itu dengan bawa kata-kata itu kan, pengaruhi orang. Menyala bosku. Rohnya menyala. Kasih kata rohnya di depan. Rohnya menyala bosku. Dalam kurung Roma 12 11. Gitu.
Rohnya menyala. Jadi kalau ada orang ini bagaimana ya, ini begini, rohnya menyala gitu. Punya identitas diri dari dalam diri. Jangan identitas kita ditentukan oleh dunia gitu. Ini perkembangannya ini, ya, perkembangannya ini itu akan begitu membawa orang ke situ. Saudara lihat aja. Saudara punyai di dalam diri gitu. Jadi roh itu harus menyala. Nah, kalau tidak menyala apa, Pak? Gitu. Oke. Kita baca yang eh, padam. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Nah, ya, artinya nih saudara, roh yang tadi berdiam tidak berarti bahwa rohnya itu bisa hilang, tapi rohnya padam, gitu. Dia tidak menyala, bosku, gitu. Gitu, itu aja. Jadi supaya menemukan jati diri saudara, supaya saudara tidak insecure dalam hidup, biarkan rohmu menyala. Oke, rohnya menyala, bosku, ya. Oke. Nah, roh yang menyala-nyala ini, saudara, manifestasi ini tuh tiga dari yang saudara jawab tadi, ya. Ini penting loh, bagus menurut saya. Yang pertama tadi jawabannya Rida tuh saya senang ya. Jadi dia bilang bahwa eh, mani- manifestasi kuasa, ya manifestasi kuasa Roh Kudus dalam kita itu adalah apa? Mata air, mata air eh, di dalam batin kita yang membawa kelegaan. Bagus loh kata-katanya tuh. Ya. Jadi manifestasinya apa? Harus mata air gitu. Gitu. Kan kalau ada kelegaan itu bisa saja satu kali kan gitu. Tapi Yohanes pasal 4 bilang bukan hanya air yang kuberikan ini tidak akan membuat kau haus lagi gitu. Tapi Yesus nyambung kan, melainkan, melainkan pakai melainkan kan gitu. Yohanes 4 ayat 13 kan? Ya, 13 14 ya. Melainkan akan menjadi mata air. Jadi manifestasinya apa? Mata air gitu. Mata air di dalam batin kita yang eh, membawa kepada kelegaan gitu. Ya, yang memberikan kelegaan, jangan membawa ya. Yang memberikan kelegaan. Tadi kata-kata Rida apa? Coba Rida ulangi. Buka buku sekarang masih pakai begini. Ya boleh. Manifestasi kuasa Roh Kudus. Yang poin pertama aja. Manifestasi kuasa Roh Kudus adalah yang pertama mata air yang membawa kita kepada kelegaan. Tadi ada kata batinnya. Ya, dengar nggak tadi? Atau itu Mira kali ya? Oke, boleh ya. Jadi poin penting di situ adalah mata air yang membawa kita kepada kelegaan. Itu manifestasi Roh Kudus, kuasanya itu. Ya, saudara tanya sama, itu penting banget. Ya, manifestasi ya kuasanya itu adalah saudara punya mata air ini yang membawa kepada kelegaan. Gitu. Saudara selalu temukan, ini selalu saudara bisa temukan. Saya lupa ayatnya ya, Yesaya berapa ya? Yesaya 29 ayat 31 kali ya, saya lupa itu ayatnya. Tapi carilah aku katanya ya. Kamu akan menemukan aku kalau kamu mencari aku dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Gitu ya. Jadi
Di sumur Tuhan ku teguk airmu. Ya, ya. Puaskan puaskan dahagaku. Ya. Jadi dia akan memuaskan dahaga saya dan saudara. Ya. Jangan lewati itu. Itu soalnya dasarnya. Ya. Dasarnya. Ya. Dunia bisa tinggalkan saudara. Siapapun yang punya orang terdekat bisa tinggalkan. Tapi mata air itu ada di dalam engkau. Ya. Mata air yang membawa kelegaan. Itu kuasanya. Gitu. Waduh, banyak orang yang nggak punya itu loh, saudara. Ruang kosong dalam batinnya. Wah, pernah lihat orang muka kayak kosong? Saudara kalau memiliki karunia rohani gitu, bisa lihat. Aduh, harapannya. Paulus bilang gini, kami habis akal, tapi kami tidak putus harapan. Itu bukti gitu. Salah satu tuh. Bukti bahwa ada mata air yang bawa kepada kelegaan. Paulus bilang gini, kami habis akal. Artinya, aduh, ini apa lagi? Ini udah habis, ide habis, semua habis, gitu. Tapi dia tidak putus harap. Karena apa? Karena ada mata air yang bawa dia kepada kelegaan. Gitu. Mata air yang artinya selalu mata air artinya sumber kan? Selalu memancarkan, gitu, selalu memancarkan. Nah, memancar ini saudara bicara mengenai aliran-aliran. Jadi dia dia mengalir, saudara. Sesuatu yang mengalir tuh ya, sesuatu yang mengalir itu selalu memiliki implikasi yang apa? Eh, Bergerak gitu, bergerak. Saudara nggak diam gitu. Saudara nggak eh, bengong gitu. Enggak tahu bengong ya bahasa ya, tahu ya. Bengong itu bingung gitu, bingung tanpa bisa ngapa-ngapain gitu, bengong tuh. Itu. Dia selalu exciting. Apa kabar? Puji Tuhan. Ya saudara kalau dengar di sini ada Koafing. Dia pernah nggak nanya Koafi, Koafi apa? Woi, ya suaranya pasti sebesar mic-nya ya. Benar nggak? Ya dengar nggak kalau kita? Koafi apa kabar Koafi? Mantap, Pak. Nah, itu kan saudara dengar ya. Mic saya juga kalah kali saudara ya. Gitu. Ini kalau di sini, kalau saudara ketemu, teh tawar udah habis, apalagi es campur bolehnya, itu bisa lama, saudara, ya, bisa lama. Itu menyala, ya, itu menyala, rohnya menyala. Ini penting, ini penting. Ya, aku bilang tadi kan, jangan sampai nih ya, saudara tuh merasa insecure hanya karena dunia yang kasih cap. Aduh, itu itu BODOH loh, saudara, ya. Itu, aduh, ngapain gitu? Ini kerajaannya Allah, bosku. Bukan kerajaan dunia gitu. Ya, ada roh Allah yang diam dalam kita. Masa? Ya, apa aja lah, kasih tahu saya case gitu. Apa kejadian? Nggak ada, saudara. Ya, sakit penyakit. Wah, kalau boleh dengan sakit penyakit ini, gua pulang ke rumah Bapak. Kenapa nggak begitu ngomongnya? Ya? Tapi pas Tuhan dengar itu, dia bilang, wih, dia lulus. Kau tambah 100 tahun ya di bumi. Ya, itu loh. Tidak boleh ada, tidak boleh ada yang kemudian membuat saudara tidak aman gitu, insecure di dunia ini. Nggak boleh ada. Gitu. Ya, karena saudara adalah kewargaan saudara adalah di dalam surga, gitu ya. Saudara ciptaan baru di dalam Kristus. Itu dapatnya dari mana ya? Ya dapat dari apa? Ada mata air yang membawa kelegaan selalu dalam diri. Nah, yang kedua tadi ini saya memang ngomong kayak gitu ya kemarin-kemarin, tapi boleh dibalik. Apa manifestasi kuasa Roh Kudus dalam saya dan saudara? Dibalik kata-katanya. Kata-katanya begini. Ketenangan yang kita dapatkan karena kita memikul kuknya Yesus dan belajar kepada Dia. Gitu. Jadi kata kuncinya yang di pertama tadi kan mata air yang membawa kepada kelegaan. Kan kalau ini ketenangan jiwa. Ya. Saya kurang satu kata tadi ya. Ketenangan jiwa. Saudara kalau memiliki ketenangan jiwa itu bukti bahwa Roh Kudus yang berdiam dalam saudara bermanifestasi. Gitu.
Dan itu kan tidak mungkin terjadi begitu saja, betul tidak? Ya, saya ngomong kayak begini, udah melewati ya padang gurun dunia kan gitu, ketemu sama yang hitam gitu, yang hitam banget, ketemu yang putih banget gitu, udah ketemu gitu, saudara. Yang merah juga udah ketemu, gitu, ya, udah ketemu beberapa setan tuh, ya, saudara, sehingga bisa berkata bahwa ketenangan jiwa itu adalah bukti, gitu. Nah, kita bisa tenang hanya satu caranya kita bisa tenang kan, pasti melewati setiap firman itu kita uji dalam hidup ini. Karena ketenangan jiwa itu pasti dia menimbang-nimbang gitu. Tidak mungkin orang tiba-tiba tenang. Coba saudara tenangin diri padahal tidak tenang. Pernah? Gitu. Coba maksa diri untuk tenang, nggak bisa, saudara. Ketenangan itu ketenangan itu datang itu tidak diundang, saudara. Dia itu datang sendiri. Melalui apa? Kalau semua unsur-unsurnya atau fondasi-fondasinya itu sudah ada, dia tiba-tiba muncul sendiri. Jadi kita tenang. Nah, salah satunya bagaimana? Ya ketika dia melewati, melalui, masuk ke dalam pertandingan. Nah, tadi ada kata-kata ya, kalau nggak salah, Mira tadi ngomong, sukacita damai sejahtera karena memilih bertarung gitu. Kalau nggak salah gitu ya. Coba kamu ulang tuh poin tiganya, Mira. Yang ketiga, sukacita dan damai sejahtera sehingga kita sadar bahwa kita sedang dalam Sambil pertarungan. kita sadar, Kita dalam pertarungan. kita dalam pertarungan. Nah, kata pertarungan itu nggak muncul di situ. Pertandingan, perlombaan, pertarungan itu justru munculnya di poin kedua. Orang karena melalui pertarungan, perlombaan, pertandingan iman, perlombaan yang diwajibkan, gitu kan? Kalau ngomong perlombaan kan perlombaan yang diwajibkan. Apa perlombaan yang diwajibkan buat saya dan saudara? Apa? Hmm? Mengikuti jejak. Iman, Pak. Kalau itu pertandingan kan, Ko Afi? Pertandingan iman. Nah, itu di eh, 1 Tesalonika ya. Eh, sorry, Timotius, 1 1 Timotius Timotius. Nah, itu 6 kan ayat 12. nah, Pertandingan iman yang benar. nah, itu manusia Allah, itu katanya pertandingan iman yang benar. Nah, kalau perlombaan yang diwajibkan itu kan di Ibrani 12 ya, gitu. Perlombaan yang diwajibkan ini mengenai apa nih? Melalui, Hah? Mengenai iman juga, betul Toko Afi tadi. Tapi perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Saudara tahu nggak perbedaannya? Coba aja baca. Jadi dibilang, marilah kita menanggalkan segala dosa dan beban yang merintangi, supaya kita bisa masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Gitu. Ayat 2-nya bilang apa? Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju Oke. kepada Marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Perlombaan yang diwajibkan. Ngerti kan bahasa Indonesia ya? Kan itu penggantinya kan? Betul nggak? Siapa yang ngerti maksud saya? Siapa yang setuju? Kan gitu kan? Jadi marilah kita menanggalkan segala dosa dan beban dan masuk ke dalam perlombaan yang diwajibkan kan? Gitu. Kan? Marilah kita melakukannya, artinya melakukan perlombaan itu dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara kalau berlomba apa yang paling penting? Saudara lihat nggak orang lomba 100 meter lari bebas putra gitu. Apa yang paling penting? Saudara lihat di situ. Fokus.
Fokus. Wah, mantap pastor tuh. Fokus, ya. Jadi dalam perlombaan itu iman, tapi yang penting di sini ada yang menarik. Itu adalah kalau bicara mengenai pertandingan iman, di situ kita bicara mengenai kemurnian iman, gitu. Itu bicara mengenai iman kita itu dimurnikan melalui penderitaan, gitu ya. Satu satu Petrus 1 ayat 7 kalau nggak salah ya. Itu untuk kemurnian imanmu katanya, ya, gitu. Jadi pertandingan iman itu lebih kepada memurnikan iman, gitu, ya. Nah, saudara tahu kan nih, pertandingan iman memurnikan iman. Nanti kita balik ke situ ya. Nanti kita balik ke situ. Tapi yang kedua adalah perlombaan. Ini perlombaan ini katanya ada perlombaan yang diwajibkan. Supaya kamu dapat melakukannya, maka mata kamu harus tertuju kepada Kristus. Ini bicara mengenai fokus, gitu. Ya, supaya apa? Supaya Yesus yang membawa kamu kepada iman dan memimpin iman kamu kepada kesempurnaan, gitu. Makanya menarik loh saudara ya. Tadi di 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 Matius 11 ayat 29 kan, ketenangan jiwa, ketenangan jiwa yang kita peroleh karena apa? Karena kita memikul kuk yang diberikan oleh Yesus. Ya, karena kita memikul kuk yang diberikan oleh Yesus. Nah, kuk ini bicara mengenai apa kemarin? Itu arahan. Arah, arah, tujuan, arah tujuan. Kalau sudah ada arah, yang paling penting apanya dong? Kalau udah tahu arah, fokus. Nyambung toh? Jadi kalau aku udah tahu arah ini, maka yang paling penting adalah fokus. Makanya dibilang gini, masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Maksudnya kamu harus fokus. Fokus ini artinya apa? Mata tertuju kepada Yesus. Pak, kasih tahu saya arti mengenai mata tertuju kepada Yesus. Yesus sudah tinggalkan jejak. Saudara kalau masuk di dalam ini udah tahu arah nih. Arah yang ditetapkan oleh Yesus. Pikulah kuk, pikulah gandar, pikulah arah yang kuberikan. Gitu. Maka yang paling penting adalah fokus. Mata tertuju pada arah itu. Gitu. Nah, ini bicara mengenai apa? Mengenai kalau arah berarti apa, saudara? Wah, Yesus juga tahu dong. Saya harus berjalan di depan. Makanya yang penting apa? Ikuti jejaknya. Ya. Ikuti jejaknya. Coba baca ayatnya. Satu, 2 Petrus 1:21. Betul? Jejak. 1 Petrus 2 ayat 21. Oke, 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikut jejaknya. Saudara bisa lihat nggak? Ya, kenapa kita disuruh untuk masuk dalam perlombaan? Karena apa? Karena mata kita harus tertuju pada Kristus. Gitu. Perlombaan itu bicaranya fokus. Itu mata tertuju pada Kristus. Kenapa kita disuruh itu? Karena apa? Karena Yesus sudah meninggalkan jejak. Kamu dipanggil katanya, ya, supaya kamu mengikuti teladannya, yaitu apa? Jejaknya, gitu. Jejak-jejak Kristus, gitu, ya. Uh, footprint, footprint. Saudara pernah dengar kata footprint? Itu adalah jejak kaki, gitu, ya. Jadi ada jejak Kristus, ya. Perlombaan yang diwajibkan, ya, perlombaan yang diwajibkan, pertandingan iman, gitu. Dengan demikian, saudara, kalau saudara masuk, kalau saudara ikut dalam perlombaan itu, wah, masuk dalam pertandingan itu, saudara. Saudara kan yang ikut bertanding, bukan saya, sorry, bukan orang lain, kita masing-masing, ya. Kan kita masing-masing ikut bertanding kan. Wah, saudara yang punya pengalaman bagaimana
ya kalau kita ngambil apa misalnya pertandingan gitu ya di atas ring. Saudara yang tahu persis gimana hook kanan, hook kiri gitu, yang mematikan itu, ya, yang membuat saudara meraih kemenangan. Saudara yang tahu, saudara tahu. Contoh nih lah saudara, contoh nih, contoh ya. Saya manusia biasa yang kemudian juga mengalami yang namanya kebosanan. Nah, kebosanan. Waduh, bosan itu saudara tahu mager nggak? Mager. Tahu? Hah? Mager ya. Mangga, oh bukannya. Malas gerak. Ya? Nah, itu kan mager. Saudara tahu nggak apa yang saya lakukan? Ya, saya segera ganti baju, segera ganti celana karena dari celana panjang misalnya celana pendek, langsung pasang sepatu, langsung lari loh, saudara. Jogging gitu. Lari keliling. Setelah lari keliling belum belum cukup, saya langsung ambil kacamata renang, ya, peralatan renang, pakai buka baju langsung berenang setengah jam gitu. Lari setengah jam. Kalau magernya belum, kan kita tuh rasa tuh di badan kan, di badan tuh kerasa gitu ya, ini aduh kok kurang ini ya gitu. Nah saudara, siasati dengan itu gitu ya. Yang kedua, kan ini kalau otaknya wah, eh, ini kayak otak tuh sudah kayak nggak punya nggak punya ini loh, nggak punya keinginan gitu. Nah, itu di challenge, itu dikasih tantangan dengan lihat nih. Lihat misalnya gini. Saya sudah punya beberapa referensi kan, sudah punya beberapa referensi. Saya dengerin orang-orang yang eh, menafsir, gitu. Menafsir biasanya saya suka yang dalam bahasa Inggris kan, gitu. Menafsir ayat tertentu, gitu. Saya dengerin, wah luar biasa ini ya. Bahasa Yunaninya, rupanya bahasa Yunani ini ada bahasa Aramaiknya gitu. Cari tahu gitu. Itu bisa 2 jam. Wah, 2 jam. Ya, itu caranya. Itu. Ya. Jadi kita tahu kan gitu. Nah, jadi apa yang saya ambil? Saudara perhatikan, belum poinnya ya. Apa yang saudara ambil? Saya menemukan, saya menemukan eh, caranya gitu. Saya menemukan caranya dari apa? Dari pengalaman melakukannya. Jadi saya sudah tahu ketemu yang namanya apa? Polanya. Ketemu yang namanya polanya. Gitu. Nah, ini sama nih. Di dalam perlombaan, ya, di dalam perlombaan yang diwajibkan. Perlombaannya bicara mengenai apa tadi? Mata tertuju kepada Yesus atau bicara mengenai fokus pada arah. Oke? Ya, jadi Ibrani 12 ayat 2 itu terkait langsung dengan Matius 11 ayat 29. Ketika Yesus bilang, "Pikulah kuk yang kupasang, pikulah kuku," gitu. Kuku gandarku gitu. Nah, kamu harus nih kalau nggak dipasang ini itu sapi atau kerbau itu untuk membajak sawah itu kemana-mana gitu. Jadi gandar itu untuk menentukan arah gitu. Ya, untuk mengendalikan arah. Makanya bagaimana caranya? Ya masuk dalam perlombaan dengan cara apa? Fokus mata tertuju pada Yesus. Yesus yang seperti apa? Kan sudah mata nih fokus. Kamu lihat teladannya, jejaknya. Oh, rupanya kamu dipanggil untuk menderita sama seperti Yesus sudah tinggalkan apa? Teladan supaya kamu mengikuti jejaknya. Pak, menderita apa ini? Saya kurang menderita apa ini? Menderita versinya yang diperkenalkan Kristus adalah penderitaan yang membawa kepada kemuliaan. Apa penderitaan yang membawa kepada kemuliaan? Membuat hidup cukup hanya Tuhan saja. Membuat hidup dalam kesederhanaan, itu loh hidup eh, yang apa? Yang membawa kepada kemuliaan. Ya, Paulus berkata, aku apa katanya? Hmm, Paulus bilang apa? Mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Ya, di Ibrani 13 bilang apa?
cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Gitu. Itu cara menderita, saudara. Itu cara menderita yang membawa kepada kemuliaan. Gitu. Ya, ada banyak ya cerita ke bawah itu. Tapi saudara harus tangkap di sini adalah saudara melewatinya. Ketenangan itu tidak datang tiba-tiba, enggak. Bahkan ketenangan itu datang tidak perlu diundang. Karena karena ini saya ya, itulah rema yang kemudian hadir dalam diri kita, gitu. Tuhan berbicara melalui setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, gitu. Nah, masing-masing peristiwa apa di dalam hidup saya dan saudara, di mana firman itu saudara pasang menjadi apa? Menjadi perisai. Firman itu saudara pasang jadi perisai. Kapan itu terjadi? Dalam kejadian seperti apa? Oh, saudara langsung ketemu polanya. Kalau ada begini tuh saya pasang ini. Saudara ketemu pola. Dalam setiap peristiwa itu, saudara menemukan pola-pola itu. Wah, ini pola-polanya Tuhan nih. Gitu, ya. Otomatis saudara dibawa ke dalam ketenangan jiwa. Ya. Firman berkata, burung di udara dipelihara. Ya. Bunga bakung di padang. Burung di udara tidak menanam, tidak menuai, tapi diberi makan oleh Bapamu di surga. Bunga di padang dipelihara, gitu, didandani, gitu, ya. Kemarin pastor bilang bahkan rambut di kepalamu pun terhitung jumlahnya, gitu. Saya cari-cari jatuh tidak bisa jatuh di luar kehendak Bapamu tuh nggak ada ayatnya rupanya. Yang ada ayatnya itu rambut di kepalamu pun terhitung jumlahnya, gitu rupanya. Ya, karena dulu kan dengar pendeta ngomong gitu, jadi kita cari ayatnya nggak ada, ya. Kan sering nggak dengar ayat bilang bahkan rambut kepalamu jatuh tuh katanya di keluar kehendak Tuhan itu katanya. Rupanya ayatnya tidak ada. Nah, tapi maksudnya saudara, ayat Matius 6 tuh bilang begini, Bapamu di surga tahu apa yang kamu perlu. Gitu. Saudara buktikan firman itu iya dan amin. Kan? Ketika saudara buktikan itu, dan Tuhan melalui caranya dan melalui peristiwa hidup saudara, beda-beda, unik, unik, pasti unik, karena you are unik. Lu punya nomor induk sendiri di kerajaan surga, kan? Gitu. Jadi beda, kita pasti beda. Harta-harta di situ, saya pernah bilang ke orang-orang di ini, harta-harta itu kayak jendela-jendela yang membangun rumah, ya, di baitnya Allah, gitu ya, di surga. Kalau kalau yang unik-unik itu nggak ada, saudara bawa pulang, itu ada jendela yang bolong di surga. Gitu sampai sampai saya menganalogikan begitu loh, saudara. Jadi peristiwa-peristiwa unik di dalam hidup kita ini, saudara akan ingat tuh, wah ini jendela yang itu mengenai itu loh, gitu. Waktu saya ketemu dengan dalam peristiwa hidup ini, yang ini gitu ya, saya berhasil melihat eh, pertolongan Tuhan, gitu kan. Nggak ada yang tahu, cuman saya yang tahu dengan dia, gitu kan. Saudara bisa tersenyum-senyum mengingat itu kan. Nah, ingat saudara ya, manifestasi kuasa Roh Allah itu adalah apa saudara? Ketenangan jiwa. Yang didapat dari mana? Dari apa? Memikul kukuhnya Yesus dan belajar pada dia. Melalui setiap apa? Pertandingan iman. Melalui perlombaan yang diwajibkan, yaitu perlombaan perlombaan eh, fokus kepada arah, ya, fokus kepada arah yang diberikan oleh Tuhan, itu mata yang tertuju kepada dia. Ini gunanya tetap satu, yaitu apa? Supaya iman kita dibawa kepada kesempurnaan, kan? Iman itu harus sempurna. Ini nyambung dengan apa, saudara? Yakobus pasal 1 itu. Sorry, Yakobus pasal 2 kan? Gitu. Bahwa iman itu harus sempurna. Nah, iman sempurna karena apa? Karena ada perbuatan. Perbuatan yang mana? Orang tuh nanya, perbuatan apakah yang harus kita lakukan nih? Saya jawab nih ya. Perbuatan yang membawa kepada kemuliaan. Perbuatan baik apa yang orang harus perbuat gitu. Setelah dia beriman. Perbuatan yang membawa kepada kemuliaan. Terus pertanyaannya, perbuatan apa yang membawa kepada kemuliaan? Perbuatan yang masuk ke dalam penderitaan.
Saudara pasti sekarang bisa jawab, menderita seperti apa, Pak? Jawab dengan satu kata kan? Satu kalimat kan? Apa jawabannya? Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Gitu. Mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Kan ayatnya cuma dua itu ya. Kemarin Filipi 4:11, betul? Betul. Oke. Terus Ibrani 13:5. Dari dulu cari kan, menderita apa? Saudara pakai itu. Paulus pakai itu. Aku bukan kekurangan, kata Paulus. Tapi aku belajar untuk mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Dia bilang gini, aku tahu kelimpahan, aku tahu kekurangan. Gitu. Tapi dia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dia mau dia mau bilang, Tuhan itu cukup bagiku kan. Ketika saudara berkata Tuhan itu cukup bagiku, wah, dia pasti bangga dengan saudara gitu sebagai anak-anaknya yang punya identitas yang baru di dalam dia. Nah, kita lanjut ya. Yang ketiga nanti ya. Mudah-mudahan Kamis masih saya gitu kan. Karena bagian ketiga eh, itu bagian yang lebih eksklusif gitu. Tapi satu dan dua ini saudara lewati dalam hidup kok, ya. Lewati dalam hidup ya. Kelegaan mata air yang membawa kepada kelegaan dan ketenangan jiwa ya dari perjalanan belajar kepada Kristus ya, mengikuti jejaknya. Dalam setiap pertandingan iman, dalam setiap perlombaan yang diwajibkan ya. Kalau mau tambah boleh itu, tapi saya nggak tahu ayatnya kan. Dalam pertarungan ya. Jadi, coba kalau ada ayatnya nanti itu ya. Oke, kita tutup dalam doa ya. Bapa, kami membutuhkan terus ya lawatan-Mu yang lebih dan lebih lagi. Karena kami menikmati rancangan damai sejahtera yang Engkau taruh di dalam diri kami. Wow, terpujilah Engkau Bapa di surga. Kemuliaan bagimu sampai selama-lamanya. Karena kami sungguh-sungguh menikmati kemurahan-Mu ketika Roh-Mu sendiri berdiam di dalam kami, yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga buah-buah dari kebenaran itu boleh kami lihat. Kuasa Roh-Mu bekerja termanifestasi dalam hidup kami. Kami melihat karyamu yang besar. Melihat kami berdiri di tengah-tengah padang gurun dunia ini. Kami boleh melihat bahwa kami kuat, kami teguh, kami mengucap syukur. Anak-anakmu yang di dalam kelemahan tubuh, di dalam keadaan yang tertekan, kami berdoa, biarlah engkau men, me, me, me- menyingkapkan firman kebenaran itu supaya hamba percaya bahwa firman itu akan berbuah di dalam hidup mereka. Dia akan berbuah banyak, 30, 60, 100 kali ganda. Karena firman itu akan membuat mereka dimerdekakan. Mereka akan menikmati kelegaan karena firman itu. Dan firman itu akan membuat mereka masuk di dalam pertandingan, di dalam setiap pencobaan yang mereka hadapi. Dan daripada keadaan itu Tuhan, dia akan melihat kehadiran-Mu. Dia akan menikmati kehadiran-Mu. Biarlah kehadiran-Mu yang mereka nikmati. Kehadiran-Mu melalui setiap peristiwa dalam hidup mereka. Mereka menemukan kekuatan. Sakit mereka bisa disembuhkan. Diangkat dari diri mereka. Mereka menemukan hidup yang baru. Tekanan hidup mereka, ekonomi, keuangan, kehidupan sosial, tekanan di dalam keluarga. Kami berdoa supaya Tuhan hadir. Nyatakan firman benih-benihnya itu sungguh-sungguh tumbuh dan berbuah. Mereka lihat Kau hadir, membawa setiap ketenangan di dalam hidup mereka. Dan mereka bersuka cita dan damai sejahtera memerintah di hati mereka. Bapa, hamba berhenti bicara, tapi firman itu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Teruslah mengerjakan yang semakin besar di dalam setiap mereka. Di dalam Kristus Yesus, Putra Tunggalmu, Tuhan dan Juru Selamat, Gembala sahabat kami yang setia, kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang bersuka cita, yang percaya, bersama dengan saya katakan, amin. Amin.